Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan liman rafa'ana wa azzana bi syarafil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'u ila yaumil qiyamah bil ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih limal qalhatin wa saqna asil haqq wal haqq wal hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Al mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus yang sangat saya hormati perwakilan daripada PWNU Papua, Bapak Haji Daryono Esos MSI, yang juga saya baru ketemu malam hari ini. Yang sangat saya hormati Ahid Al-Kirim Al-Habib An-Nasid Ta'ailullah Al-Habib Sarif Al-Hamid, yang sangat saya hormati Ahid Al-Kirim Bapak Ustadz Zainuri Toha, Ketua PCNU. Yang sangat saya hormati Bapak Haji Hari Purnomo, Bapak Bendahara NU, Bapak Haji Supadi, seluruh tamu undangan, wali murid, santri putra putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini adalah saya yang bagian yang terakhir suruh ngisi ceramah materi tentang Hari Santri, yang tadi pemateri yang pertama, kedua, dan ketiga sudah memaparkannya. Saya harus berbicara apa? Sudah cukup apa belum? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disampaikan berbagai hal tentang apa itu Hari Santri. Hari Santri Nasional ini beberapa hal mungkin saya ingin menyampaikan dari sisi yang barangkali belum disampaikan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia ini sebelum kemerdekaan itu sudah ada santri, sudah ada kiai, sudah ada santrinya, sudah ada metode model pengajaran zaman Rasulullah yang ashabus suffah itu sudah ada, yaitu orang-orang yang bersama Rasulullah ngaji di masjidnya Rasulullah, yang terus menerus bersama Rasulullah. Kalau yang lain ada yang ngaji berkala datang ke masjid, setiap jamaah ke masjid, tapi ada yang terus menerus memang tidurnya juga di masjid itu juga, yang disebut dengan ashabus suffah, ya. Dan inilah yang dikembangkan oleh para ulama-ulama kita. Para ulama-ulama kita wabil khusus adalah pertama Wali Songo dengan santri-santrinya yang sangat terkenal itu, kemudian adalah santri-santri di pondok-pondok pesantren. Itu sebelum adanya metode pendidikan yang sekarang, ini sudah ada metode pondok pesantren, metode ngaji pondok pesantren. Dan peran para santri itu luar biasa hatta kemerdekaan Indonesia. Hatta kemerdekaan Indonesia itu adalah yang paling utama digelurakan oleh resolusi jihad tadi disampaikan tanggal 22 Oktober, kemudian terjadi puncaknya adalah 10 Hari Pahlawan Nasional kita itu. Hari Pahlawan itu adalah diawali dengan resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri itu luar biasa. Yang diantaranya saya ingin beberapa hal cuplikan daripada peran para santri itu luar biasa. Jadi santri itu harus betul-betul santri zahiran wa batinan. Mbah Hashim Asy'ari diceritakan oleh muridnya beliau
Mbak Syukur, kalau tidak salah Syukur, beliau adalah Laskar Hizbullah juga, belum ada TNI, pada saat itu belum ada TNI, itu Laskar Hizbullah. Beliau itu belum menceritakan ketika beliau itu naik pickup bukaan belakang itu jeep, tapi bukaan belakang beliau diserang oleh Belanda, ditembak berondong sama Belanda. Tapi beliau karena kalau zaman dahulu kiai itu mesti pakainya pakai celana dan pakai sarung, ya, pakai celana dan pakai sarung. Nah begitu sarungnya beliau diangkat begini untuk menghindari ini, peluru-peluru Belanda itu, peluru-peluru Belanda menembak sarungnya Mbak Hasim sama sekali tidak bisa tembus. Hatta diterangkan oleh muridnya beliau itu, peluru itu sampai gepeng-gepeng kayak menyentuh baja yang sangat tajam, baja yang sangat berjatuhan. Mbak Hasim Asy'ari wa min karamati adalah ketika di Sidoarjo itu diinfokan bahwasanya di situ ada pasukan Jepang ada 1000 sekian, padahal pasukan Jepang mesti pakai senjata lengkap, dan itu kemudian lagi bersembunyi. Nah kemudian Mbak Hasim Asy'ari diminta untuk bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah berdoa, istighosah. Diceritakan istighosah beliau itu sama jamaah supaya aman, supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi kekacauan. Berdoa mulai jam 11 siang sampai jam 11 malam. Kemudian pasukan Jepang ini keluar satu-satu dan kemudian bisa ditangkap gara-gara apa? Di dalam bukan diserang santri, tapi diserang santrinya Mbak Hasim Asy'ari, apa itu kelangkrang. Tahu kelangkrang? Apa itu semut-semut yang itu semut merah, angkrang. Semut merah berjuta-juta banyaknya datang dari mana? Mereka semuanya dikeroyok sama itu, keluar semuanya dan ditangkap oleh aparat. Masya Allah. Itu pentingnya doa. Makanya pentingnya doa. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa merdeka itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu. Kalau tidak rahmat Allah mana bisa? Pasukan kita itu pada saat itu baik santri maupun kemudian TNI senjatanya sangat kurang melawan dengan pasukan yang lengkap persenjataannya. Sama dengan Rasulullah ketika perang Badar, Rasulullah itu pasukannya sangat sedikit, senjatanya tidak lengkap, melawan ribuan pasukan orang yang menyerang Rasulullah, tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan meninggalkan zikir-zikir dan doa, jangan, minta tolong terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sampai saat ini tidak boleh negara ini kalau ingin dalam perlindungan Allah, tidak boleh metode istighosah minta tolong sama Allah, walaupun secara pribadi atau secara seremonial seperti ini perlu dilaksanakan, karena ini adalah minta pertolongan Allah atas diri kita yang sangat lemah ini, minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian Mbah Abbas, saya sudah pernah ziarah ke Mbah Abbas Buntet. Saya pernah ziarah ke Mbah Abbas Buntet. Ini muridnya Mbah Hasim Asy'ari. Ini menunggu dulu pasukan santri menyerang, ini harus menunggu dulu santrinya Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Abbas dari Buntet. Mbah Abbas kemudian menggalang santri-santri senior yang dari daerah Jawa Barat menaik kereta api menuju ke Surabaya, istighosah dulu di sana, kemudian diadakan serangan itu. Nah Mbah Abbas ini mempunyai karomah, diantara karomahnya beliau itu ditugaskan supaya kalau ada pesawat itu menjatuhkan pesawat tidak pakai alat modern. Wakil dikatakan pakai tasbih disentilkan di atas. Kalau Mbah Hamid Lasem mengatakan yang dibaca diantaranya adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'akal ab. Begitu ab langsung kelempar, begitu jatuh pesawatnya. Kalau sekarang yang jatuh pesawat-pesawatan jatuh ya. Kalau sekarang pesawat-pesawatan yang jatuh itu Masya Allah. Wakil dengan bakiyahnya beliau, wakil dengan sampai dengan sorbannya beliau itu, sorbannya Mbah Abbas itu. Makanya Masya Allah, ini wa min karamati. Ini dari sisi lain supaya para santri dan kita semua itu menghargai betapa luar biasanya ulama-ulama kita itu. Ulama-ulama kita siap untuk mengorbankan untuk NKRI ini demi kejayaan negara Republik Indonesia. Sekarang para santri
tinggal sekarang adalah kita mengisi kemerdekaan ini. Jihad santri tidak boleh berhenti. Jihad santri kalau zaman dahulu memang harus dengan fisik seperti itu. Jihad santri yang paling utama sekarang ngambil Syekhuna Maimun Zubair mengatakan, santri itu siapa? Santri itu siapa? Katanya Mbak Kiai. Adik-adik tahu enggak santri itu siapa? Santri itu yang ngaji, kata Mbak Kiai. Santri itu yang ngaji. Jadi kalau santri kok nggak ngaji ya enggak santri. Ya, santri itu harus ngaji. Maksudnya di samping dia ngaji harus bisa ngaji. Harus bisa ngaji. Hatta Mbah Kiai Maimun menyampaikan juga sekarang banyak orang-orang bersekolahan. Orang-orang bersekolahan yang dicari titel. Sekarang ini orang bersekolah yang dicari titel sehingga kemudian setelah dia dapat titel tidak mau ngaji. Ini muskilat kabir. Ini problem besar saat ini. Banyak santri yang jadi kadang-kadang mantan santri, bekas santri. Nah, untuk hati-hati. Ojo sampai kita menjadi bekas santri. Kita itu mazil tu toliban. Kita tidak pernah lepas kita jadi santri. Makanya kadang-kadang wis jadi apa itu? Santri tarbiyatus sibyan S1, S2 tidak pernah ngajar ngaji, ngono ki ora bangga. Santri Nurul Anwar berapa tahun nengone pondok, begitu pulang S1, S2 tidak pernah ngajar ngaji, tidak pernah ngurusi anak-anak TPQ, sama sekali aku nggak bangga. Sama sekali aku nggak bangga. Belas wis ya, nggih napa mboten? Belas wis ora bangga belas kalau anak santri kok ora ngajar ngaji. Pengurus Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Jayapura, PWNU jenenge Nahdlatul Kebangkitan Ulama. Lo pengurus ora iso ngaji, lo iku piye karepe terek? Nggih. Ana mboten? Ora iso ngaji, ndak pernah ngajar ngaji. Ngono yo pedene lho. Wah, aku iku kiai haji. Wah, pengurus NU tingkat apa? Masya Allah. Serah gelem ngajar ngaji, nu serasa bangga wawamu jadi pengurus NU. Pengurus NU tidak pernah ngajar Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Juhala, kebangkitan ulama atau kebangkitan wong bento. Kritikan membangun, aku dhewe pengurus NU ngene mboten. Kritikan membangun untuk diri sendiri ngene apa mboten. Kudu iso ngaji. Ini ngendikane Mbah Kiai Maimun. Jadi hanya jangan sekadar mencari titel. Tadi sampaikan nama Habib Syarif juga mengatakan santri ayo tingkat. Nah ini salah satu ini Bib, saya ingin menyampaikan pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Santri itu ketika masih tingkat SD, SMP, SMA di pondok, kita kayak santri ketemu kiai, masya Allah, assalamualaikum, cium tangan dan sebagainya. Begitu sudah sampai kuliah tidak di lingkungan pesantren, banyak kacau santri, hancur, rusak. Maka oleh karena itu kalau bisa harus terkoneksi. Santri memanai Nurul Anwar, santri Tarbiyatus Sibyan, kuliahnya harus di lingkungan santri. Kalau tidak lingkungan rusak. Nongone kene gak tahu pacaran, nongone jobo rusak pacaran kalau itu. Karena apa? Lingkungan, wah aku nongone pondok kan dilarang. Saiki kan wis berbuka puasa, ngono masalah berbuka untuk maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah. Insyaallah kalau bisa lingkungan pesantren. Anak santri tamat SMA motivasinya kuliah boleh, tapi harus di lingkungan pesantren. Mondok di sarang ada pondok di Tebu Ireng, pondok-pondok yang ada, tapi harus di lingkup pesantren, masih di dalam naungan bimbingan kiai-kiai. Kalau tidak, mondok di Mesir, kuliah di Mesir. Santri Nurul Anwar mondok berapa tahun di pondok, sebentar langsung saya suruh program sekarang ada di Mesir, ya. Kuliah di Mesir, ayo saya sudah kemarin dari sana, gampang untuk ke Mesir, cari beasiswa, kata dari Pak PWNU tadi, cari, kalau enggak ongkos sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, enggak usah takut ke sana paling-paling saya mau cerita saja, kalau pemanya ya mungkin antara 1,5 juta itu sudah makan kuliah kos di tempat kos-kosan itu bisa. Apalagi kalau memang bisa masuk ke dalam dapat beasiswa murah. Kalau tidak antara itu, bapak-bapak ibu-ibu kalau mengkuliahkan di sini itu juga gitu. Tapi santri-santri kan tidak
tidak terkoneksi tadi, pendidikannya tidak terkoneksi dengan setelah SMA, terus kemudian apa itu tidak terkoneksi pendidikannya. Tapi kalau di sana kan, apalagi di lingkungan Mesir itu, ulama-ulama wali-walinya Allah luar biasa, ya, wali-walinya Allah luar biasa, barokahnya luar biasa. Rabi' al-Adawiyah yang menyusun apa itu Bulughul Maram, yang menyusun kitab-kitab luar biasa, apa itu ada di sana. Imam Syafi'i juga makamnya ada di sana, Imam Syadzili juga ada di sana. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya santri, untuk meningkatkan kualitas peran santri harus didasari dengan ilmu. Peran santri harus didasari ilmu. Kata Mbah Kiai, santri itu apa? Ngaji baik di dalam pondok ini maupun di luar. Ngaji di pondok juga harus bisa ngaji. Ini ini tanggung jawab. Ini menjadi konsekuensi daripada orang-orang yang membangun pondok pesantren. Ojo bangun pondok pesantren terus kemudian gak ngaji kono, hanya apa itu kumpul-kumpul menggemukkan badan tok, ngetek ke waktu di situ. Apa artinya kalau gitu ya? Pondok pesantren harus bisa ngaji. Kalau tidak bisa ngaji, datangkan orang yang bisa ngaji. Saya semacam punya harapan minimal santri-santri yang ada di Papua itu minimal keluar dari pondok paham jurumiyah dan mengaplikasikan jurumiyah, harus bisa. Terus yang kedua, minimal pemanya Fathul Qorib, minimal apa itu bisa baca kosongan, Bulughul Maram, terus minimal ilmu tasawuf, tafsir Al-Quran, Bulughul Maram, minimal itu keluar dari pondok, baru kalian layak. Kamu lulusan mana? Santri Tarbiyatul Sirwan. Pernah ngaji Bulughul Maram? Apa itu Bulughul Maram? Gorengan apa itu? Wah, kiamat kalau begini. Kiamat apa enggak? Bikin malu apa enggak? Santri Tarbiyatus Sifan pulang ora iso maca Fathul Qorib, poedene nganggo surbane gedine ra karo koran, kongon ngaji gak iso, kongon khotbah ndak berani, kongon cari apa itu golek bojo baru wah naudzuh. Masyaallah, aku lah entek ceritane memang santri, pokoknya cerita santri. Wadul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramim. Wadul ilmi, orang yang punya ilmu itu hayyun khalidun, hakikatnya dia tetap hidup sepanjang masa ba'da mautihi, walaupun wa awsaluhu tahta turab, walaupun dia itu apa tulang-tulangnya sudah hancur di bawah tanah. Orang-orang punya ilmu itu seperti itu. Wadul jahli maitun wa huwa yamsi 'alas sara. Tapi orang bodoh itu hakikatnya dia sudah mati sekalipun ia masih berjalan di muka bumi ini. Apa itu? Yudhunnu minal ahya, dia disangka masih orang hidup, wa huwa adimun. Tapi sebenarnya dia sudah musnah, tidak ada artinya, ya. Maka oleh karena itu orang bodoh itu hakikatnya adalah apa itu? Jasadnya orang bodoh itu hakikatnya adalah kuburan buat apa itu, buat rohaniahnya. Maka oleh hadirin yang dimuliakan, pokoknya seneng ngaji nggih. Pokoknya santri memperingati hari santri seneng ngaji. Santri itu kata Mbah Abdul Karim, gurunya Mbah Kiai Maimun, itu koyok paku. Santri itu nek iso kudu koyok paku. Paku itu adalah menjadi pemersatu. Paku itu menjadi pemersatu, artinya merekatkan. Santri itu harus bisa merekatkan. Merekatkan yang paling utama adalah dia menjadi peneguh, pengokoh, menjadi peneguh, pengokoh daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi santri harus, negara Republik ini bisa merdeka adalah atas perjuangan para ulama-ulama kita itu, para pahlawan-pahlawan itu, dan santri ini adalah warisannya, kita harus melanjutkan. Jadi jangan ikut-ikutan faham-faham yang terus kemudian ingin mengacaukan, makar kepada negara kesatuan. Siapapun dia, keturunan siapapun dia, kalau dia sudah ada makar kepada negara kesatuan Republik Indonesia, adalah namanya bugot. Orang seperti itu menurut syariat boleh diperangi, tapi negara yang memeranginya, tidak boleh personal. Itulah yang apa itu kesepakatan kita, tidak boleh. Dan NU di dalam hal ini harus mengawal, begitu juga santri wajib mengawal untuk apa itu kedaulatan negara Republik. Dan santri ini luar biasa, yang benar-benar jihad fisabilillah, jihad santri ulama tanpa gaji, siap berjuang untuk NKRI tanpa gaji, gitu betul. Ada yang siap NKRI Harupati tapi gaji, orang digaji gak gelem perang, itu betul. Nonton apa betul?
Santri tanpa perang, Mbah Hasyim Asy'ari ndak ono mendapatkan gaji. Mbah Hasbullah ndak, ulama-ulama yang mati ndak dapat gaji. Tidak harus mencari harus gelar pahlawan dan sebagainya. Memperjuangkan negara kesatuan Republik harus seperti paku. Paku itu kadang-kadang ndak perlu. Jadi santri itu harus jadi pakunya NKRI, pakunya masyarakat, paku buminya paku bumi. Jadi santri itu kalau orang-orang santri benar-benar di tempat-tempat itu menjadikan asbab keberkahan pada lingkungannya. Dia ngajar ngaji, ya paham? Santri harus berani ngajar ngaji, walaupun satu orang, wah aku nggak laku Pak Kiai, saya nggak laku ngajar ngaji karena di masjid sudah ngajar ngaji nongone kamar sendiri, walaupun cuma punya ndak ada orang lain, keponakan kamu, anak kamu, ajar ngaji, anaknya diajari ngaji. Pokoknya harus ngajar ngaji ini santri, tidak boleh tidak. Kisah sangat banyak. Hatta kalau karena itu seneng ngaji, orang seneng ngaji bersama ulama. Apa yang disampaikan Habib Syarif tadi, kitmir saja, anjing saja bisa masuk surga berkah apa? Bersama seorang ulama, orang yang risau terhadap negaranya, risau terhadap akidahnya. Sekarang ini hadirin yang dimuliakan, kalau akidah kita ini menghadapi tidak baik-baik saja, banyak orang yang meremehkan masalah akidah. Maka oleh karena itu santri gelorakan di dalam diri kalian bahwasanya perjuangan santri itu belum berhenti dan masih banyak kebodohan di tengah masyarakat, masih sangat banyak kebodohan di tengah masyarakat. Kebobrokan moral masih sangat banyak. Orang-orang tua yang merelakan anak-anaknya tidak bisa ngaji, tidak mau belajar ngaji juga masih banyak. Maka oleh karena itu gelorakan di dalam diri kalian senang ngaji dan bagaimana mau khidmat kepada masyarakat untuk bisa ngaji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, santri harus harus senang santri harus senang ngaji. Kejayaan Islam itu harus dengan ilmu. Kejayaan Islam itu harus dengan ilmu. Ngaji itu penting, sebab ngaji itu yang menjadikan orang ngalim. Ndak ono orang ngalim sebab pengajian. Ini pengajian diadakan Lailatul Isma setiap malam, bahkan setiap jam, tidak menciptakan orang ngalim. Yang bisa menciptakan orang ngalim ngaji. Ya, yang menciptakan orang ngalim ngaji. Karena untuk ngaji seperti ngaji Al-Qur'an, bisa tidak diajari model seperti ini? Tidak bisa. Pengajian setiap malam ikut pengajian, kamu tidak pernah ngaji di hadapan guru ngaji Al-Quran, ngaji Fathul Qorib, ngaji Jurum, tidak akan bisa ngaji kamu, tidak akan bisa ngaji. Maka pentingnya ngaji, dan ini harus motivasi semangat NU. Semangat NU itu seperti ini ya, semangat NU harus bisa mengaplikasikan di dalam organisasi itu seneng ngaji. Kalau bisa seluruh pengurusnya ya punya majelis-majelis sendiri. Majelis nggak usah harus mewah-mewah, punya nama mentereng, enggak, majelis ngaji walaupun TPQ 3-4 orang enggak apa-apa. Yang penting ngaji. Maka oleh karena itu pengajian tidak bisa menciptakan orang alim. Yang menciptakan orang alim ngaji. Ya. Dan kalian, saya tuh pernah bertanya, "Oh, sudah pintar ngaji kamu?" "Sudah, alhamdulillah sudah." Sudah pernah ngaji tafsir Jalalain? Enggak pernah. So pinter ngaji tafsir Jalalain enggak pernah. Ya, pernah khatam Fathul Qorib? Enggak pernah. Dan sebagainya. Pokoknya penting ngaji ya. Santri-santri, makanya oleh karena itu guru-guru, pengasuh-pengasuh pesantren juga harus bisa memanage santrinya, harus bisa ngaji, tidak hanya pinter pengajian tok, tapi harus pinter jadi kata Mbah Kiai Maimun, pengajian sama ngaji itu beda. Kalau pengajian tidak bisa menciptakan orang alim, tapi kalau ngaji bisa menciptakan orang alim. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.